Oke, aku sambil nunggu ya. Aku mau nanya dulu kegiatan kalian kalau hari Sabtu apa aja? Hari Sabtu. Lagi semangat ngobrol tidur namanya tidur cina. Apalagi dari belajar sekolahnya sampai Jumat atau sampai Sabtu? Sabtu pagi lagi dong. Oh, pagi doang. Tapi paginya kan berarti naon dipelajarinya Indonesia. Indonesia. Tiga nadi ini kan sebenarnya. Oke, kita absen dulu ya teman-teman sambil aku apa namanya? Sambil aku kenalan sama kalian. Hari ini kan berarti kelas 10, 11, 12-nya di sini. Hari SMP-nya di mana? Di atas. Oh, di atas. Bawah SMA. Dari mana aja ini teh? Beda-beda. Ada yang dari terjauh dari mana terjauh? Purwokerto. Dapat info dari mana sekolah ke sini? Baiklah, ordal kan? Berarti masih kena keluarga bener ya kalau ordalnya mah. Iya. Masih still is family cina ya. Family habis. Habis tidak rahasia. Izin baik, kita izinkan ya. Terus Amar Abu Muhammad izin. Dan ini para cowok-cowok ya. Terus ini nih Azli Meisha Al-Hatub. Oke, panggilannya apa Azli? Azli dari mana Azli? Lahir di Ciamis, tinggal di Banten, tinggal lagi ke sini. Oh, nomor ya. Nah, Azkia tuh sakit ya? Azkia tuh namanya sakit, kebetulan lagi sakit. Kalau sakit berarti di mana? Di rumah. Oh, kira-kira semuanya di sini pesantren? Kalau di sini Oh, barulah. Ini nih, fight Ahsan. Sakit. Farah izin. Terus Fikra tadi, Fikra sama dia. Hadir kita. Saknya harus gigit jari ya. Gigit jari, gigit lidah ya. Sak gitu. Kita tak. Dia mau terima. Ini harus pakai kol-kolan. Karena kan ini ya, kalian kan belajarnya agama banget gitu ya. Aku kan jadi insecure gitu karena aku nggak belajar agama kayak kalian. Mesti aku nggak relate gitu, nggak pernah merasakan kehidupan pesantren gitu ya. Lucy yang mana Lucy? Oke, Lucy. Mizwan izin kali ya. Oke. Terus Muhammad Hafiz izin. P-nya P banget ya. Orang banget. Dia. Oh, Hadiroh ya. Siap. Di sini berarti kan kalau hadirnya cewek itu Hadiroh ya. Salma. Oh, Salma. Sama Nida sama aku ya. Siti Alur. Seiha. Syifa. Sakti. Talisha. Oke, Talisha mau pindah. Talisha dari mana Talisha? Oh, dari Banjar. Banjarnya di mana? Oh, Langgeng. Yunus Jailani izin. Aduh, nggak kebayang sih Banjar yang mana. Oke, teman-teman, kita bahas dulu sedikit tentang PU ya. Kalau PU itu adalah penalaran umum. Tapi teman-teman, kalau misalkan aku tanya lagi penalaran
Otak. Oh, pakai otak. Iya, aku dengan otak banget. Bahasa aslinya apa ya? Bahasa kamunya. Pikiran yang lebih logiknya. Nah, betul. So, yang berpikir secara logika, gitu ya. Nah, di penalaran umum semuanya pakai logika. Tapi ada tenang. Karena logika kita kadang-kadang nggak jalan ya, benar nggak? Ya, apalagi lagi jatuh cinta ya kan? Siapa di sini yang baru tahu? Emang kalian boleh? Boleh. Jadi konteksnya gimana? Kita boleh, tapi pacarannya nggak boleh. Cara komunikasinya kalau disuruh gimana? Oh, atau om-om. Kalau dipakainya berarti jadwal boleh dipakainya kapan? Kalau pelajaran boleh kalau pelajaran. Oke, teman-teman, aku jelasin dulu seputar PU ya. PU itu adalah penalaran umum. Nah, tadi udah dikatakan kalau misalkan yang namanya penalaran itu pakai nalar ya. Lebih jauh lagi, lebih gokil lagi bahasanya adalah pakai logika. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian menghadapi situasi atau menghadapi soal-soal yang berkenaan dengan penalaran umum, maka ini itu adalah pemecahan masalah. Ya, kalau misalkan soal itu masalah tuh bukan sih sebenarnya masalah. Ya. Nah, pemecahan masalahnya berarti menggunakan apa? Logika. Jadi artinya penalaran itu adalah soal-soal yang cara memecahkannya menggunakan logika. Kira-kira sanggup nggak kalau misalkan memecahkan semua masalahnya pakai logika? Kurang. Insya Allah. Caranya, soalnya kalau misalkan di PU di UTBK itu soalnya total jumlah soalnya gitu ya, totalnya adalah 30 ya dalam waktu 42,5 menit. Tak bagi banyak soal masa berat. Nah, yang kemarin itu soal-soal yang cara memecahkannya pakai logika. Yes, gitu ya. Nah, jadi nanti yang 30 soal itu sebenarnya memang pada dasarnya pakai logika, cuman ada perbantuan gitu ya. Terus PU itu kalau misalkan dari katanya kira-kira soalnya hitungan kah, bacaan kah, atau apa? Dua-duanya sebenarnya kata Ibu Mama. Nah, jadi soalnya betul dua-duanya ya. Jadi nanti ada kebahasaannya, ada hitungannya gitu ya. Nah, tapi nggak bahasa-bahasa banget kok. Jadi intinya adalah soal logika yang dituangkan dalam bentuk narasi. Jadi nanti narasi-narasi ini tuh punya cara logiknya gitu buat dipecahkan, gitu ya. Jadi bukan berarti nanti ini tuh kebahasaan yang bahasa Indonesia banget gitu yang harus tutup kalimat SPOK gitu. Enggak ya. Nah, nanti kita cek ya gimana aja soalnya. Oke. Teman-teman, si PU itu kan tadi ada yang hitungan, ada yang teks ya. Nah, berarti kira-kira dibagi berapa? Dua. Nah, dibagi berapa? Dibagi dua. Ini tentang itu siapa namanya? Dia. Dia, Ikrimah, Ifa, Usi, lupa. Banjar. Tahu yang Banjar. Kayaknya kita bertahap ya. Karena aku terlalu banyak mengingat orang-orang, jadi pasti maju liwat gitu ya. Di sini semuanya bisa Sunda. Bisa. Kalau ada Sundanis, berarti ngapos berarti ya. Nanti kalau ada aksen-aksen Sunda kayak gitu. Nah, back to si topik penalaran umum nih. Jadi topik penalaran
Eta caranya. Oke, kesimpulannya adalah nah di sini. Jadi kalau misalkan penalaran induktif itu adalah dia soal-soal yang arahnya itu adalah menyatakan benar salah, gitu kan? Terus menyatakan keberadaan bahwa informasi ini teh valid atau enggak sesuai dalam teksnya kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di induktif itu adalah menggunakan narasi atau teks yang dia itu menyatakan kebenaran atau kesalahannya, kebenaran atau salahnya suatu pernyataan. Kalau deduktif Pasti salah atau benar? pasti salah atau benar, Pasti benar atau salah? pasti benar atau salah. Kalau deduktif itu adalah soal-soal yang arahnya itu biasanya narasi-narasi, ya narasi atau premis-premis. Nah di bahasa Indonesia premis apa sih? Nunggu mana premis teh? Kalian pernah nggak belajar sama teh? Jika saya mandi maka saya wangi. Semoga benar. Nah kayak gitu pernah mendengar soal seperti itu? Nah jadi soal-soalnya tuh dituangkan dalam bentuk premis. Jadi kalau ada premis-premis ya itu maksudnya deduktif. Terus contoh lagi misalkan sebagian siswa Irfani misalkan teh kerja bakti. Nah, semua siswa Irfani yang kerja bakti adalah anak OSIS misalkan gitu. Kesimpulannya adalah, bisa nggak nyimpulin? Nah, tanda bingungnya dengan apa? Oke, kita bahas ya. Terus sekarang ada penalaran kuantitatif. Kuantitatif berarti hitung, ih cakep banget ya. Yang nggak suka hitung, aku jadinya. Tenang, kuantitatif ini penalaran umum nggak seperti yang PM kemarin ya. PM kan kemarin atau PK? PM ya. Ini masih kayak mudah, easy pokoknya mah ya. Jadi hitungannya tak akan yang terlalu rumus gitu, enggak ya. Nah nanti kita kenalan lebih jauh ya sama yang namanya penalaran kuantitatif. Jadi kalau ini mah adalah hitungan gitu ya. Yang namanya juga kuantitatif berarti kalau kuanti mah dia itu melibatkan apa teh yang namanya right banget ya, aman? Ada yang mau ditanyakan dulu seputar ini? Udah dulu? Oke, kalau udah dulu berarti langsung soal ya. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, itu
Udah berarti. Ini kalian dari SMP ya? Iya. Ada yang dari SMP, ada yang dari SMP. Dari kelas 11 ya. Dari kelas 8 juga. Dari kelas 11. Ayam motor di sini siapa aja? Semuanya. Tadi ada yang pulang. Itu lagi sakit kan, jadi dipulangin. Wajib nonton tapi Ya. tapi nggak ada yang pulang pergi gitu ya? Gimana? Kamarnya di mana kalian? Iya, iya. Orang di atas. Jadi kalian Iya, iya. Terus kalau aksesnya nanti kemana? Misalkan kalian keluar dari pondoknya, dari pondok dari kamar, berarti yang itu yang kalian tanyakan itu. Iya. Udah? Udah semuanya? Ya. Oke. Sih, periksa dulu ya. Boleh koreksi sama sendiri, boleh koreksi sama temannya ya. Yuk kita sambungin dulu. Ada yang mau baca? Boleh, buka. Baca soalnya itu kan. Iya, soalnya. Nomor 1, Indonesia adalah satu-satunya negara penghasil kelapa sawit di dunia. Benar atau salah? Benar. Nomor biji ya bos kami jawabnya. Benar atau salah? Benar atau salah? Kenapa salah? Mana lo tadi pasti benar? Soalnya untuk minoritas ya, berarti sebagian nanti udah fokus nih, berarti sebagian ya. Aku belum Masih ayah nenek ikutan misalnya. masih sekali. So, nomor 2 Abi apa? Sama kita? Sama ya? Ya tidak. Tidak. Das tidak. perkebunan kelapa sawit hanya terdapat di Kuala Kalimantan. Salah. Banyak. Oke. Nomor 2 fokus, berarti yang nomor 3. Adik. Oh. Industri kelapa sawit dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah. Benar. Mana yang masih benar? Kok maju? Mana yang masih salah? Oke. Sip, jawabannya adalah pasti benar. Industri kelapa sawit dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, soalnya menyebabkan deforestasi, sebenarnya artinya ada dampaknya dan mengancam habitat satwa. Iya. Gitu ya. Oke. Nomor 3 ya. Berarti nomor 3 pasti benar. Yang 4. Sektor kelapa sawit minimal pada pendapatan ekspor Indonesia. Harus dibuktikan gimana? Di Amerika dapat menjadi salah satu sumber utama pendapatan. Good job ya, betul. Dari kalimat yang terakhir ya, sektor ini tetap menjadi salah satu sumber utama pendapatan ekspor Indonesia.
Oh, 1 menit. Ya. Masya Allah. Stop. Ayo sambil baca nih. Kalau yang ini boleh kalian tulis di buku ya, boleh kalian tulis di buku kalau yang ini. Tiba-tiba bangun Udah ketemu jawabannya? Ya. Mantap. Menita rere ya, kita hapus. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? D. Salah. Deden. Sama itu teh Deden. Paling langsung Dede suami. Karena aku kaget siapa Dede gitu kan. Oh, kenal Dede cewek gitu kan. Jadi Mbak Umroh. Mbak Umroh. Langsung Siti hijau. kayak apa banget ya hijau ikut-ikutan gitu. Ponsel hijau. Oke. Kita cek ya. Coba nih, dengerin. Jadi kalau misalkan menjawab soal, kita make sure dulu si pertanyaannya apa, biar nanti kita terfokus ya. Pertanyaannya adalah pasti salah. Berarti intinya kalau misalkan ada pertanyaan pasti salah, itu teh berarti jawabannya harus ada yang pasti benarnya. Ya. Jadi lamun pasti salah tapi nggak ada yang pasti benarnya di sini, berarti nggak usah dijawab ya, nggak usah dipilih. Oke, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Sebuah studi mengenai penggunaan gawai di kalangan remaja menemukan bahwa mayoritas remaja lebih dari 70% menggunakan ponsel pintar setiap hari untuk belajar dan bersosialisasi. Gawai lain seperti tablet dan laptop juga digunakan, namun lebih dominan untuk keperluan belajar. Meskipun demikian, penggunaan gawai berlebihan sering dikaitkan dengan penurunan kualitas tidur. Hampir semua remaja yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak bisa lepas dari ponsel pintar mereka bahkan saat menjelang tidur. Oke, your answer is no D-nya. Konsumsi teh hijau tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Tadi loh baru kata aku, ada nggak pernyataan benarnya di sana? Ada. Mana? Jawabannya yang betul adalah B. Tuh, sok. Iya nomor 2 tes hijau deh. Kenapa? Coba. Kenapa? Ya, teman-teman. Sesuai teks. Nah, pertama, iya nggak bahas teh hijau ente. Enggak. Nah, bener. Pernyataannya salah konsumsi teh hijau. Tapi salahnya bukan berdasarkan teks. Ini ngomonginnya harus berdasarkan teks. Nah, logika, oke? Oke, kan? Oke, dong. Nah, logikanya berarti harus ada dipelototin lagi gitu ya. Harus ada dibuka lagi logikanya ya. Nah, yang kayak itu salah. Memang salah. Cuman salahnya itu ya karena memang tidak ada di teks gitu kan. Nah, jadi harus berdasarkan teks yang benarnya adalah ya B. Penggunaan gawai lain seperti ponsel
dicoba lagi ini mah. Paling mungkin benar ya. Satu menit. Sudah? Sudah ini dulu. Tuh, 1 menit kan benar belum ya? Udah? Saat kita jawab, maksudnya jawabannya apa? D. Ada yang lagi? Yakin deh. Yakin deh. Yakin. Oke, ada yang lain ada deh semua. Nah, oke, yuk kita kelompok ya jawabannya. Oke, jawabannya betul adalah D. Betul. 3 soal aja belum banyak berarti ya. Logika yang buka berarti sekarang ya. Betul ya. Jawabannya adalah penggunaan partisipasi komunitas seiring dukungan dari pemerintah dan kampanye yang dilakukan. Why? Pertanyaannya adalah kenapa? Karena didukung Iya betul. Karena kan di sini tuh ngomongin misalnya penggunaan transportasi itu ya intinya. Terus nanti dia tuh mengalami peningkatan. Stasi pemerintah juga bahkan mendukung gitu kan, karena katanya bisa menambah apa namanya teh manfaatnya terhadap penggunaan itu adalah nanti bisa mengurangi polusi juga semakin bisa dilakukan. Terus ini tuh didukungnya adalah dengan menambahkan armada dan memperbaiki fasilitas umum. Jadi yang paling mungkin benar adalah penggunaan transportasi umum meningkat seiring dukungan dari pemerintah dan kampanye yang dilakukan. Gitu ya. Karena kan ya berarti logikanya adalah kalau pemerintahnya mendukung berarti ya karena emang ada timbal baliknya gitu kan dari masyarakat atau dari penggunaan transportasi umumnya tersebut. Aman ya? Nah, oke. Kalau aman nanti 1 nomor pada ini bisa buat proses aja ya. Nah, sekarang kita kuis kedua. Jadi di kuis kedua itu kita akan bahas tentang jadi pernyataan yang memperkuat atau tidak memperkuat, gitu ya. Nah, di sini berarti nanti ada sebuah teks yang nantinya tuh harus berkaitan antara dia itu bakal memperlemah atau bakal memperkuat atau tidak memperkuat ya. Nah, teman-teman hati-hati, yang namanya tidak memperkuat bukan berarti memperlemah ya. Ada yang tidak memperkuat, ya tidak memperkuat aja gitu. Kebayang nggak? Kalau memperlemah kan ngejatohin gitu kan. Tapi kalau tidak memperkuat, artinya ya kadang memang nggak ngejatohin tapi nggak memperkuat gitu. Aman ya? Yuk, berarti langsung jawab soalnya. Boleh ditulis dulu di buku, nanti kita perkuat tidak memperkuatnya di video jawabannya ya. Sampai jam 11 kita ya.
Udah? Berikut kimianya perempuan laki-laki. Perempuan. Bu Anissa. Bu Anissa. Masih muda ibunya. Seumuran aku ya. Lulus. Tapi aku tidak kenal namanya. Bisa tahu gitu ya, sekimnya aja. Udah belajar apa aja? PH, POH, redox. Belum. Kalian TKA udah nggak? Kalian TKA-nya gimana? Ngambil apa? kimia. Kimia ya. Sosial. Yang kimia berapa orang? 3. Mudah deh kemarin. Mudah-mudahan. Kimianya murni banget kan. Oke, udah ya jawabnya udah. Oke, ayo kita review jawabannya ya. Nomor 1. Oke, aku tanya dulu deh. Ini tuh teksnya mungkin apa sih maksudnya? Bisa
memperkuat. Tidak berbuat. Coba dibaca dulu. Biaya sewa karpet pekerjaan listrik perusahaan turun drastis sejak kebijakan WFH diuji coba. Sejak diuji coba, biaya sewa kantor dan tagihan listrik perusahaan turun drastis sejak kebijakan WFH diuji coba. Oke, memperkuat atau tidak memperkuat? Tidak Memperkuat. Tuh, udah mulai beragam nih jawabannya. Memperkuat. Nomor 2. Pernyataannya adalah memperkuat. Karena sih memperkuat gitu ya. Jadi setiap apapun yang kalian jawab di penalaran ini harus ada alasannya ya. Nah, that's why itu dikatakan logik karena ada alasannya atau ada reasonnya. Nomor 3. Tahu? TM. tidak memperkuat. Tidak memperkuat. Beberapa penelitian menemukan bahwa kalau barang sedikit seringkali lebih sulit dilakukan dalam pengaturan mereka. Why? Nggak ada di gender. Tidak ada di teks. Mana? Harus ada di teks. Harus ada. Meskipun harus adaannya itu misalkan berhubungan atau tidak berhubungan, tapi harus ada irisannya, gitu ya. Jangan kayak tadi kayak teh hijau, teh kalau benar trauma aku sama teh hijau. Kalian beli itu semua. Jawab teh hijau. Ya, mau tiga apa? Tidak memperkuat. Karena di situ menyediakan produk. Di teksnya. Soalnya teksnya Meningkatkan iya, bertolak belakang, itu sangat sulit kolaborasinya ya. Nah, berarti tidak memperkuat itu karena itu, ya aman ya. Udah mulai keuji nih si logikanya. Nomor 4, Cung, Fikra, nomor 4 gimana? Nomor 4 ya. Tidak berbuat. Why? Berusaha mencegah atau menjadikan Soalnya ya. Oh, karena perusahaan berencana untuk menyediakan subsidi internet bagi karyawan yang bekerja di rumah di tes nggak disediain. Disediain kalau apa? Ya, tadi kayak aku itu kita disediakan kolaborasinya, tapi ada irisannya ke arah mananya itu. Nah, berarti no obat atau bebas itu tidak disediakan, kenapa tuh nggak ada di teks? Terus ada alasannya, jawabannya apa? Karena kebijakan. nah, jadi ini tuh tidak memperkuat karena di sini adalah menyediakan subsidi internet bagi karyawan, sedangkan di sana karena aya WFH mau mengurangi biaya operasional. Namun diberi lagi subsidi berarti kan menambah si perusahaan kayak gitu kan. Nah, jadi tidak memperkuatnya adalah ada di kalimat itu ya. Malah dia tuh bertolak belakang kan jadinya. Yuk, the last one is jumlah kandidat yang melamar posisi perusahaan tersebut meningkat sejak pengumuman kebijakan WFH kelima ini. Tidak. Tidak, kenapa tidak? Secara permanen. Secara permanen, rencananya jauh lebih ya. Ini ngomongin apa sih? Perusahaan melamar, sebenarnya jual melamar ini mah. Perusahaan tersebut meningkat sejak pengumuman kebijakan. Oke, ini tidak memperkuat sama sekali karena teksnya atau pernyataannya itu tidak ada relevansinya dengan teksnya. Karena yang ngomongin teks yang tadi itu kebijakannya itu untuk produktivitas gitu kan, terus untuk operasional. Nah, tiba-tiba sedang mengalamar gitu kan, jadi tidak relevan sama teks. Artinya ini mah tidak memperkuat tapi tidak memperlemah juga gitu kan. Nah ini contoh soal yang tadi kata aku, tidak memperkuat bukan berarti memperlemah ya. Ya udah, emang tidak memperkuat sama sekali gitu ya. Aman-aman? Oke, sip. Kalian kira-kira kalau proses butuh waktu berapa menit? Oh, selesainya mau misi overtime. Cik, kita ke kuis 3 dulu. Ya. Ini
Yang kedua tadi ada memperkuat atau tidak memperkuat gitu ya. Nah sekarang adalah paling didukung. Berarti lamun misalkan ada pernyataan yang paling didukung teh oleh teks tersebut mana yang memungkinkan atau yang masih kene relatable atau yang masih kene berhubungan sama teksnya gitu ya. So, coba dulu nomor 1 dijawab. Teman-teman, jadi kan ini teh ini mas sedikit tipsnya ya, bukan tips sih, tapi disclaimer-nya gitu. Tapi ini kan pernyataan semuanya di pernyataan gitu ya. Kadang mah kayak dari soal-soalnya kayak paling didukung gitu kan, kayak kebayang teh aduh maksudnya teh gimana ya gitu kan, kayak ribet gitu, kayak ribet didukungnya maksudnya kayak gimana. Nah jadi soal-soal penalaran umum itu nanti kalau awal-awal memang kalian tidak akan terbiasa ya, karena misalnya aneh gitu kumaha sih ngejawabna gitu kan, berlibat segala rupa. Nah jadi kalau misalkan ada penalaran umum kayak gini mah selain kalian juga logikanya yang kuat gitu ya, nah ini harus dibarengi juga sama latihan yang sering, karena nanti semakin sering kan kita akan semakin kenal ya. Oh arah, jadi nanti antara logika sama insting akan jalan, karena kalau insting nanti akan muncul ketika kita sering melihat soal tersebut, kayak ada kecenderungan atau kayak gitu ya, karena kita udah tahu polanya. Oh polanya kalau misalkan kalau kayak gini berarti oh arahnya ke sini. Nah jadi antara logika sama insting nanti bakal nyambung. Nah insting kita mengarah ke sana misalkan yang validasi sama logika kayak gitu. Jadi logikanya oh tadi ya berarti sama cenderungan tadi terus logikanya ada nih jawabannya di teks atau ada nih kebuktian di teks gitu ya. Jadi mau awal-awal mah dengan nawan wajar berbagai nanya. Udah jawabannya? Dadah. Oke, kalian pilih apa jawabannya? C, B. Ada yang B tadi? Selain C, ada nggak? C semua. C. Benar ini mau dikunci jawabannya? Benar, dikunci jawabannya. Oke, mana pernyataan yang paling didukung oleh teks tersebut? Oke, berarti pernyataannya itu coba didukung nggak oleh si teks itu? Oke, coba aku minta tolong coba bacain teksnya dong. Siapa yang belum baca tadi? Itu yang siapa tadi namanya teh? Sheikha. Oke, Baca teksnya. baca teksnya. Sebuah perusahaan elektronik meluncurkan produk smartwatch terbarunya pada bulan Januari. Data penjualan menunjukkan 5.000 unit terjual di bulan pertama. Pada bulan Februari, penjualan meningkat tajam menjadi 8.000 unit. Namun di bulan Maret, penjualan sedikit menurun menjadi 7.500 unit. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan peluncuran model smartwatch bersaing dengan fitur serupa namun harga yang lebih murah. Oke, jadi intinya saya itu kenapa ini teks yang ngomongin apa sih? Smartwatch. Terus terjadi apa? Awal-awal kan senang naik, senang gitu ya. Tapi lama-lama begitu ada penurunan tuh, penjualan sedikit menurun di bulan Maret. Nah ini tuh karena apa Cina? Adanya smartwatch lain, model lain yang dari pesaing, fiturnya serupa namun harganya lebih murah. Berarti mana paling didukung? C. Oke. Jawabannya betul. Bagus berhasilnya serempak ya Mas. Produk smartwatch perusahaan tersebut perlu menambah harga
perbedaan. Jadi ini konteksnya adalah membandingkan. Yuk doa kita ini dulu, jawab dulu. Paling mungkin ya, jadi yang paling mungkin itu yang berarti paling logis, paling mungkin terjadi, paling bisa dijadikan alasan. Udah? Belum? Nah. Perbedaan ya. Udah ketangkap jawabannya. Udah semuanya? Udah, saya tunggunya ada lagi saatnya harus post test ini, Maya. Ya. Oke. Yuk, nomor 1 kuis 4. Jawabannya apa? C. Udara bersih terus mengalir lewat paru-paru bahkan saat hembusan nafas. Jadi intinya adalah sistem pernapasan burung itu cenderung lebih efisien. Perbedaannya kayak gitu ya daripada si mamalia. Mamalia teh sama kita sama terlalu ya. Sekali lain oh ya. Nah jadi bedanya ini teh ngomongin antara perbedaan mamalia sama si burung kan. Nah, kalau mamalia mah dia itu punya mamalia burung itu kenapa dia beda? Karena memiliki udara yang kantong udara itu yang bakal membantu udaranya bersih terus mengalir gitu kan, paru-paru bahkan saat hembusan nafas. Jadi, nah kalau misalkan pada mamalia masuk dan keluarnya sama gitu ya. Nah berarti perbedaannya adalah dari teksnya berarti kabayang ke lamun burung berarti satu jalur ya. Kalau misalkan satu jalur itu misalnya satu arah satu jalur, tapi kalau misalkan yang mamalia mah satu arah itu lagi satu jalur dua arah itunya. Oke. Nah berarti perbedaannya adalah C. Karena udara mereka memungkinkan aliran udara satu arah yang kontinu. Oke, aman? Bagus, udah pada pintar berarti ya.
Di kertas apa aja di belakangnya. Jadi nanti tulisnya kuis 1.4, berarti kuis 1 yang nomor 4 gitu ya. Gak akan ditulis, saya bukan. Udah? Yuk, satu nih ya. Udah? Lanjut ya, tulis 2. Ya. Tulisnya tulis 2.5 ya. Udah? Nah, ini dibalikkannya. Mana sana yang lemah, kuat, atau tidak?
Last one. Baik. Kuis 4.4.
mungkin. Oh, yang paling mungkin. Soalnya kalau misalkan paling mungkin apa ya, kayak harus melihatnya teh keadaannya dari berbagai sisi gitu kan. Harus benar-benar mengerti dan paham teksnya arahnya kemana gitu kan. Karena kalau paling mungkin benar itu teh biasanya jawabannya adalah si atau su. Si. Oke. Udah ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada terima kasih atas hari ini. Semoga tidak bosan-bosan ya untuk belajar PU, terus dimudahin lagi nanti ke depannya ya. Oke, kalau tidak ada aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, rating dulu. Rating dulu. 1000/10. Seru banget. Ya, coba kita cek dulu ratingnya. Aku mau pakai ini aja lah, QR code, jadi kalian nanti pilih ini aja. Rating PU 1 ya. Nanti kalian tahu aja. Coba. Dina colok, dina saklar, ketenokan. Kalau misalkan yang sulit, berarti coba copy yang udah masuk nanti share link ke grupnya. Sama.